Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik semuanya ya. Semoga kita selalu diberi keberkahan, sehat dan keselamatan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Senang sekali hari ini rasanya Ibu dapat bertemu dengan adik-adik semuanya di ruangan ini, yang tentunya hari ini kita akan melakukan kegiatan yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin. Karena ini baru kali pertama Ibu bertemu dengan adik-adik, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, Ibu Tri Lestari, biasa dipanggil Ibu Tri. Saat ini Ibu merupakan mahasiswa di Universitas Indraprasta PGRI atau yang biasa dikenal Unindra, program studi bimbingan dan konseling. Ibu lahir dan besar di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, dan saat ini Ibu tinggal atau berdomisili di Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, kalau adik-adik bertemu dengan Ibu atau berpapasan di jalan, jangan sungkan untuk menyapa Ibu ya. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang bertujuan agar individu mengetahui, menguasai informasi dan selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan mengembangkan dirinya, dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan adik-adik dalam meningkatkan belajar, mengembangkan diri dan mengambil keputusan adik-adik nantinya. Nah, sebelumnya apakah di sini ada yang tahu apa yang dimaksud layanan informasi? Belum ya? Baik, akan Ibu jelaskan. Layanan informasi merupakan layanan yang berupa pemberian bantuan, penjelasan, dan informasi yang perlu disampaikan kepada klien atau siswa seperti adik-adik. Baik adik-adik, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai mengembangkan prestasi belajar siswa. Bagaimana cara memperoleh prestasi belajar yang baik, kemudian memperoleh nilai yang bagus, meningkatkan prestasi belajar, itu akan kita bahas nanti lebih lanjut ya. Kemudian Ibu punya cerita mengenai yang berkaitan dengan mengembangkan prestasi belajar ini. Anggap aja siswa ini bernama A. Siswa ini merupakan siswa yang bisa dibilang terlambat dalam memahami mata pelajaran dan menjadikan siswa A ini tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Setelah mengetahui ataupun menyadari hal tersebut, kemudian siswa ini mengubah pola pembelajarannya. Setelah dirasa pola pembelajaran ini berhasil, ia pun kemudian menerapkan dan lebih mengembangkan lagi proses pembelajarannya lebih baik, dan akhirnya ia dapat mengikuti teman-temannya yang lain. Nah, dari cerita ini Ibu harap adik-adik semua dapat memperoleh manfaat dari cerita tersebut dan menjadi termotivasi untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan belajar adik-adik. Kemudian selama kegiatan berlangsung, Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan dan memahami mengenai informasi yang akan Ibu berikan nanti, mendengarkan dengan seksama dan duduk di tempatnya masing-masing. Apabila nanti ingin memberikan pertanyaan ataupun argumen, adik-adik dapat mengangkat tangan dan menyampaikannya dengan sopan. Kemudian jika saat Ibu menyampaikan informasi ternyata mengundang tawa, Ibu harap
agar dapat menyikapinya dengan wajar, supaya tidak menimbulkan keributan yang dapat menghambat kegiatan layanan informasi nantinya. Dalam proses pembelajaran nanti, kita awali dengan pembahasan mengenai topik yang telah Ibu sampaikan atau Ibu singgung sedikit di awal. Kemudian setelah Ibu selesai menerangkan, apabila ada adik-adik yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, adik-adik dapat mengangkat tangan dan kemudian menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dengan sopan. Lalu Ibu nanti akan membuat sebuah kelompok kecil yang nantinya kelompok ini akan membahas atau berdiskusi mengenai topik yang kita bahas hari ini, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Setelah itu kelompok lain nantinya dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Bagaimana adik-adik, apakah sudah dapat dimengerti semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau sudah dapat dimengerti, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih.